Ya, halo YouTube, kembali lagi di FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah game di mana ada game, meskipun game kecil-kecilan, hanya rating rendahan, dan di sini langkahnya cukup bagus ya, karena tidak ada kesalahan, tidak ada blunder, dan tidak ada meleset sampai ke langkah skakmat di langkah ke-35. Nah, oke kawan-kawan, semoga kita bisa belajar dari game ini, dan langsung saja kita simak gamenya. Ya, untuk kawan-kawanku yang mungkin belajar pembukaan, nah kalian bisa mainkan pembukaan ini, yaitu dengan langkah di 4 ya, salah satu pembukaan yang baru dipelajari oleh teman-teman, khususnya pembukaan di 4. Dan biasanya saya menjalankan kuda ke F3, nanti ada 3 dan ada kuda ke D2. Nah, ini landasan sistem yang sering dimainkan oleh pecatur kita kuat, yaitu Daniel Dubois. Ya, oke, seperti itu rencana putih kawan, dan mungkin kalian bisa mainkan rancananya itu. Ya, kemudian dibalas dengan langkah enak, dan di sini saya melihat ada peluang langkah kosong. Nah, maka dari itu saya bisa mendorong pion ke E2, E4 kawan, dari E2 ke E4, sehingga bisa menguasai petak pusat. Meskipun diancam, tapi kita masih punya kuda. Meskipun kuda kita dipin, juga kita masih bisa gajah kita yang membantu mendukung. Dan di sini kita ada penguasaan pusat dengan langkah E5. Nah, selain kita mengancam kuda, juga kita menempati petak pusat. Dan di sini menutup jalur skak dari menteri, meskipun bukan langkah yang terbaik, tapi di sini cukup sangat enak ya untuk kawan. Dan di sini serangan terus dilancarkan ke sisi menteri, maka dari itu saya membuat inisiatif untuk menyerang dari sisi raja. Dan sebenarnya menteri saya bisa naik terlebih dahulu, tapi saya memilih untuk mengorbankan, dan semoga hitam tidak tahu rencana putih dan bisa mendapatkan langkah skakmat dengan gajah saya ya nanti ya. Di sini harapannya sebenarnya bisa langkah ini skak dulu dan mengambil beberapa materi lagi, dan benteng ini dipastikan akan jatuh. Ya, ada gajah merupakan langkah yang blunder karena evaluasi barnya bisa tambah, tapi di sini saya kurang melihat ya langkah skaknya, dan di sini dia mengorbankan gajah. Tidak saya terima karena saya mengincar ini ya di sini ya kawan, nanti sewaktu-waktu bisa pukul gajah. Ternyata dia memiliki langkah yang cukup bagus dengan menggerakkan gajahnya. Kemudian saya coba skak lagi, saya ambil pion, dan harapannya ada langkah skakmat di sini yang tidak bisa tutup ya. Ternyata dia punya langkah yang bagus juga dengan mendorong rajanya, sehingga nanti raja bisa bergerak mundur ke sini. Ya, dan di sini saya coba masuk menteri, dan di sini ada beberapa langkah yang sebenarnya kurang akurat ya, karena saya memilih memukul pion mengancam benteng. Nah, di sini saya kira tidak ada kuda lagi, jadi saya pukul kudanya, tapi malah di sini saya mencoba mengusir kuda untuk supaya dapat benteng. Dan di sini, nah, rajanya maju ya, ikut melindungi. Nah, di sini saya dapat kuda, menteri maju, dan saya coba ancam skakmat, dan ini saya coba skak lagi, dan harapannya juga kuda saya bisa aktif. Dan di sini ada open ya untuk menteri saya, maka saya menggerakkan dulu menteri yang mengancam gajah, dan di sini diancam, maka saya bisa mengancam balik apabila ini ada langkah skak dimakan, dan saya bisa makan balik. Dan di sini diancam, nah apabila saya tidak mempunyai tempo skak, maka saya akan kalah.
sana dan saya mencoba mengurangi, dan ada langkah skak di sini dan saya mencoba ada langkah skak mat di peta sini ya, di peta C7 dan di peta B8. Di sini ada dua langkah skak mat dan di sini ternyata hitam blunder dan akhirnya saya makan dan inilah skak mat. Nah, itu kawan perburuan raja kali ini, dan semoga menginspirasi kalian untuk semangat dalam bermain catur. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sunus, kita satu keluarga.